Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Vanessa Putri dari kelas PGMIB dengan NIM 1910408073. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai seputar etika perdagangan dalam Islam pada mata kuliah Inovasi Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Bapak Andi Prastowo. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur setiap kegiatan kita dalam agama Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, termasuk semua kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang harus kita kerjakan sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi adalah suatu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah berdagang. Berdagang adalah suatu kegiatan jual beli barang yang dilakukan manusia antara penjual dengan pembeli untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan hidup manusia tidak akan terpenuhi. Di dalam perdagangan Islam memiliki aturan yang menjelaskan berbagai etika dalam menjalankan perdagangan. Adapun etika perdagangan Islam tersebut antara lain, yang pertama, kejujuran. Sebagai seorang pedagang harus berlaku jujur dalam melakukan bisnis jual beli. Jujur yang berarti tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau selalu bersikap jujur dalam berdagang. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang bagus di bagian atas. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan maka dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia dalam berdagang, yaitu suka sama suka. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan dengan jelas dan tegas tentang keharusan bersikap jujur saat berdagang, berniaga dan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia dan kepada para pedagang untuk jujur dalam menimbang, menakar, dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar, dan mengukur merupakan bentuk kecurangan dalam perdagangan. Yang kedua yaitu amanah atau tanggung jawab. Tentunya sebagai seorang pedagang harus memiliki tanggung jawab atas usahanya, yang artinya pedagang harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun contoh kewajiban dan tanggung jawab pedagang antara lain, menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, dalam jumlah yang cukup, dan dengan kegunaan dan manfaat yang memadai. Oleh karena itu, Islam melarang penimbunan barang. Sebab menimbun barang dengan harga tinggi sesuai keinginan para pedagang untuk meningkatkan permintaan merupakan bentuk penipuan yang mencari keuntungan berlipat ganda. Ada banyak hadis Rasulullah SAW yang menyinggung tentang penimbunan barang dengan dagangan. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Barang siapa yang melakukan penimbunan terhadap makanan kaum muslimin, Allah akan menimpanya dengan kerugian atau akan terkena penyakit lepra. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, tidak menipu. Contoh tindakan perilaku penipuan tersebut seperti melakukan penipuan terhadap pembeli yang tidak tahu tentang pasar dan harga barang-barangnya, kemudian pedagang menjual barangnya kepada pembeli dengan harga yang tinggi dari perusahaan atau menyembunyikan kekurangan yang terdapat pada barang-barang dagangannya. Rasulullah SAW selalu mengingatkan para pedagang agar tidak menjual janji yang mudah dipalsukan hanya agar produksi atau produknya laris manis. Karena jika pedagang berani bersumpah palsu, maka akibatnya hanya kerugian baginya. Selain itu, Rasulullah juga mengingatkan para pedagang untuk jujur dan tidak curang dalam bertransaksi agar tidak merugikan orang lain, sebagaimana pernyataan beberapa hadis di bawah ini. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda,
janganlah seseorang menjual akan suatu barang yang telah dibeli oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat yaitu menepati janji. Pedagang juga harus selalu menepati janjinya kepada pembeli dan pedagang lainnya, dan tentunya juga harus bisa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, pedagang harus menepati janjinya kepada pembeli, yaitu dengan cara memberikan tepat waktu, menyerahkan barang yang kualitas, kuantitas, warna, ukuran, atau spesifikasinya sesuai dengan kesepakatan awal, dan memberikan layanan purna jual, jaminan, dan lain sebagainya. Misalnya, Anda harus menepati janji Anda kepada pedagang lain, yaitu dengan cara membayar dengan jumlah dan waktu yang benar, sementara janji seorang pengusaha muslim harus memenuhi janjinya kepada Allah adalah dengan sholatnya. Sesibuk-sibuknya urusan dagang, sebagai seorang muslim janganlah pernah sekali-kali meninggalkan sholat, lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan yang sangat luas kepada kita untuk mencari dan mendapatkan rezeki setelah sholat. Dan yang kelima, murah hati. Dalam hadis Rasulullah SAW menganjurkan para pedagang agar selalu bermurah hati dalam melakukan jual beli. Murah hati yang berarti ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah tapi tetap penuh tanggung jawab. Sabda Rasulullah SAW, Allah berbelas kasih kepada orang-orang yang murah hati ketika ia menjual, ia membeli, dan atau ketika menuntut hak. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, tidak melupakan akhirat. Jual beli adalah perdagangan dunia, sedangkan menunaikan kewajiban Islam adalah perdagangan akhirat. Keuntungan akhirat jelas lebih penting daripada kepentingan dunia. Oleh karena itu, sebagai seorang pedagang muslim, jangan pernah menyibukkan diri hanya untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat. Sehingga apabila datang waktu sholat, maka mereka harus menunaikannya sebelum waktunya habis. Lebih baik jika mereka bergegas bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah ketika azan telah dikumandangkan. Nah, itulah teman-teman etika perdagangan dalam Islam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.